Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia, menyampaikan program ini. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai ayat yang terdapat di dalam Roma 16 ayat 18. Saya bacakan ayat ini. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Ayat yang sama ada di dalam Filipi 3 ayat 19. Saya bacakan ayat ini. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan peringatan kepada kita agar menjauhi orang-orang atau pengajar-pengajar atau hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tipe ini. Yang pertama, orang yang melayani perut mereka. Lalu yang kedua, orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Hati-hati dengan tipe pelayan seperti ini. Hati-hati dengan orang percaya tipe seperti ini. Engkau harus menjauhi orang dengan tipe seperti ini. Yang pertama, orang yang melayani perut mereka. Lalu yang kedua, orang yang menjadikan perut mereka sebagai Tuhan. Ya, sebenarnya ini adalah kategori yang sama, meskipun saya menuliskannya dalam dua tipe. Jadi keutamaan orang-orang tadi sebenarnya dalam hidup mereka hanyalah perut. Ya, saya mengutip pendapat dari John Gill, seorang komentator Alkitab yang terkenal, mengenai ayat Roma 16 ayat 18 tadi yang sudah kita baca. John Gill memberikan pendapat begini, sebab mereka bukanlah orang yang melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka tidak memberitakan tentang Dia. Mereka tidak mencari hal-hal mengenai Kristus, kemuliaan dan kepujian Kristus, memberitakan Injilnya dan membesarkan kerajaan dan hal-hal yang berkaitan dengan Kristus. Mereka mencari kepentingan mereka sendiri, kemuliaan dunia, pujian, kekayaan, dan keindahan diri sendiri. Mereka mencari apa yang menyenangkan manusia, dan dengan demikian mereka bukanlah pelayan Kristus. Mereka memperkenalkan aturan makan dan minum ke dalam kerajaan Kristus, di mana hal itu tidak pernah ada, dan mengabaikan pengajaran kebenaran dan damai sejahtera yang menghasilkan sukacita di dalam Roh Kudus. Maka hal-hal yang kelihatan rohani tadi tidak melayani Kristus, dan karena itu orang-orang tadi tidak diterima oleh Allah dan tidak boleh diterima oleh orang Kristen. Tapi orang-orang tadi harus ditandai dan dihindari. Jadi John Gill, seorang komentator, seorang pengajar Alkitab, seorang komentator Alkitab yang terkenal, bahkan dia mengatakan orang-orang yang seperti itu engkau harus tandai, engkau harus hindari. Jadi dia memberikan komentarnya bahwa orang-orang yang melayani perut itu adalah orang-orang yang sebenarnya hanya mencari kemuliaan diri mereka sendiri, membesarkan kerajaan diri mereka sendiri. Mereka mencari kepentingan diri sendiri, kemuliaan diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, sound doctrine atau ajaran yang sehat sebenarnya tidak mengenal kata kompromi. Oleh sebab itu Paulus katakan di sini, Paulus ajarkan di sini mengenai pemisahan Alkitabiah. Doktrin pemisahan Alkitabiah.
Kalau engkau sudah tahu ada ajaran-ajaran yang seperti itu, ada orang yang jelas-jelas mengajarkan atau mencari kemuliaan diri mereka sendiri, mengajarkan kerajaan mereka sendiri, engkau harus menghindari orang-orang seperti itu. Dengan kata lain, Paulus mau berkata di sini bahwa tidak semua ajaran Kristen itu sama. Tidak semua ajaran gereja itu sama. Kita harus memeriksa dengan teliti. Ajaran akan membedakan apa yang dipercaya seseorang. Dua orang bisa disebut Kristen, tetapi dua orang ini bisa berbeda dalam ajaran yang diterimanya. Ada ajaran sound doctrine, ajaran sehat, ajaran Alkitabiah, ajaran yang benar, ajaran yang menurut apa yang Tuhan firmankan. Ada ajaran perut. Ajaran perut itu Tuhan mereka adalah perut, kemuliaan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Mereka hanya meninggikan diri mereka sendiri. Mereka mencari kemuliaan dunia, membesarkan kerajaannya, tetapi tidak mencari kepentingan Kristus. Saudara, ajaran-ajaran perut ini bisa saja muncul dan diakui sebagai ajaran Kristen. Tetapi kita harus teliti memperhatikannya. Jadi engkau harus periksa apa ajaran yang engkau dengar. Apakah ajaran itu sehat atau ajaran itu ajaran perut? Saya beritahu ajaran perut itu. Ajaran perut itu memberitakan Kristus tetapi dibungkus dengan kepentingan diri sendiri. Saya sudah menyampaikan mengenai discounted Injil. Saya sudah menyampaikan tentang sugar coat gospel. Jadi Injil gula-gula, Injil yang dibungkus di luar, Injil yang seolah-olah kelihatan atau terasa manis, ya. Ajaran ini dibungkus untuk kepentingan diri sendiri, supaya orang memuliakan dia, supaya orang memuja dan memuji dia, supaya kemuliaan dan kekayaan dunia dimilikinya. Ya, ini orang kompromi, tidak ada ajaran di dalam pengajaran, di dalam pelayanan mereka. Ya, mereka hanya mau menyenangkan semua orang. Tujuannya merangkul banyak pengikut. Kalau pengikut banyak, maka banyak uang yang akan masuk dalam pelayanannya. Supaya kepentingan dirinya ditinggikan. Begitu. Ini sebenarnya entertain. Ini artis rohani ini ya. Ini diva rohani. Orang-orang ini pamornya besar sekali. Mereka seolah-olah memberitakan Injil, tetapi tidak ada isi Injil di dalam pemberitaannya. Engkau harus berhati-hati. Tujuannya hanya mengejar rating. Tujuannya hanya mengejar kepopulerannya. Tapi dia tidak pernah memberitakan seluruh maksud Allah. Lalu supaya manusia disenangkan, saudara. Jadi ajaran ini, ajaran perut ini kelihatan meninggikan Kristus. Tetapi sebenarnya mereka melayani Tuhan untuk kepentingan mencari keuntungan dari memberitakan tentang Kristus. Jadi pemberitaan Injil itu dipakai untuk meraup keuntungan. Memberitakan Injil dipakai untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Memberitakan Injil adalah alamat uang, kekayaan, dan kemakmuran. Menurut Paulus, dalam Roma 16 ayat 18, saya bacakan lagi, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi Paulus mau berkata, orang-orang ini kelihatan melayani Kristus, tetapi sebenarnya tidak. Mereka melayani perut, yaitu untuk kepentingan jasmani semata-mata. Kata-kata mereka muluk-muluk, sedap didengar, bahasa mereka manis untuk menyenangkan semua orang. Mereka sebenarnya itu penipu. Banyak orang tulus yang rindu untuk belajar firman, tetapi ditarik pada ajaran perut ini. Tujuan ajaran perut ini adalah, satu, diri sendiri. Kedua, uang. Ketiga, kepentingan sesaat. Keempat, untuk dipuji, disembah supaya populer. Nomor 5, menarik pengikut atau jemaat yang banyak. Jadi hati-hati saudara. Ya, gereja itu tidak ditentukan banyaknya jemaat.
Gereja tidak ditentukan populernya pendetanya. Gereja tidak ditentukan mewahnya gedungnya. Gereja tidak ditentukan oleh nyamannya tempat berbakti. Tetapi gereja ditentukan oleh sehatnya ajaran yang diajarkan di tempat itu. Apakah pendetanya, apakah hamba Tuhannya memberitakan seluruh maksud Allah dan tidak pernah lalai untuk mengajarkan seluruh maksud Allah kepada jemaatnya. Jadi hati-hati di sini, ajaran perut itu memberitakan tentang Kristus, tetapi Kristus yang dibungkus sedemikian rupa dengan kata-kata mulus dan bahasa manis supaya orang tertarik. Ajaran perut menjadikan perut sebagai Tuhan mereka. Itu sebabnya sebenarnya tidak ada ajaran yang disampaikan, melainkan hanya kata-kata motivasi semata. Karena Kristus tidak pernah ditinggikan. Kedengarannya mereka memberitakan tentang Kristus. Padahal faktanya tidak. Kepada murid-murid sound doktrin, saya menasihatkan agar berhati-hati bila bertemu dengan pengajar-pengajar seperti ini. Ciri-ciri pengajar perut. 1. Ajarannya kompromi. 2. Ajarannya manis dan muluk-muluk. 3. Ajarannya untuk uang, popularitas, harta, dan kemuliaan diri sendiri. 4. Ajarannya yang menyenangkan semua orang. Tidak pernah memberitakan Kristus yang sesungguhnya. Ajarannya hanya menyenangkan orang. Hanya menyenangkan telinga. Yang kelima, ajarannya jauh dari inti Injil. Murid-murid sound doktrin harus mengambil sikap yang tegas. Jauhi pengajar-pengajar seperti itu. Jauhi ajaran-ajaran mereka. Jauhi dari men-sharing atau membagikan firman yang mereka sampaikan dari mana-mana pun. Kita harus menjadi steril. Jauhi persekutuan dengan doktrin atau ajaran perut. Telanjangi ajaran-ajaran penuh tipuan dari orang-orang ini. Kita harus, yang pertama, defend, ya, mempertahankan, dan fight, ya. Kita harus fight, harus betul-betul berjuang. Kita betul-betul berperang untuk ajaran yang sehat, serta mengekspos semua kesesatan-kesesatan yang dihasilkan dari ajaran perut. Semua ajaran yang tidak memuliakan Kristus. Sekali lagi, kita harus defend, kita harus fight, kita harus expose semua ajaran yang tidak memuliakan akan Kristus. Kita harus sampaikan saja, beritakan saja, hanya share saja ajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, ajaran yang benar, ajaran yang steril, ajaran yang benar-benar dari Tuhan, yang dieksegesis dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi seluruh maksud Allah kita sampaikan, mengeksegesis, menarik keluar semua arti ayat Alkitab dan mengajarkannya dengan tepat. Saudara, ajaran perut, pengajar-pengajar perut, mereka banyak di sekitar kita. Tujuan kita agar wibawa firman Allah ditegakkan. Mimbar gereja harus menjadi mimbar yang bebas dari pengajaran-pengajaran yang error, pengajaran yang tidak sehat, pengajaran yang salah, pengajaran yang sesat, tipu-tipu, ajaran perut, ajaran yang tidak memuliakan Tuhan, ajaran yang hanya meninggikan diri sendiri, ajaran yang hanya membangun popularitas, ajaran yang hanya mencari uang, ajaran yang hanya menarik sebanyak-banyaknya pengikut, ajaran yang jauh dari inti Injil, ajaran yang kompromi, ajaran yang manis dan muluk-muluk, ajaran yang menyenangkan semua orang dan tidak pernah memberitakan Kristus yang sesungguhnya. Ya saudara, berhati-hati, kita harus berdiri teguh, pisahkan diri kita dari hal itu. Hanya sound doktrin, hanya ajaran yang sehat yang menjadi jawaban. Karena itu, saya mau berkata kepada saudara, apabila engkau mentaati nasihat dari Paulus, maka engkau mendengarkan apa yang firman Allah sampaikan. Allah berbicara melalui Paulus. Kita percaya bahwa Allah memakai Paulus untuk menyampaikan theopneustos, yaitu menyampaikan nafas Allah sendiri, diri Allah sendiri melalui firman-Nya. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Blessings.